ya'mal bisunnati falaysa minni. Al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqati lafzi wal makna. Para adik-adik, salam pengantin sama ngertos Sunda tuh? Ada yang ngerti Sunda enggak? Ada ulangnya. Ada. Ini kalau saya mix Sunda sama Indonesia nggak apa-apa deh ya. Pertama-tama dahulunya tidak ada istilah nikah, yang adanya jinah dirubah sama beliau. Tadinya jinah menjadi adanya hukum nikah. Jadi waktu zaman jahiliyah, waktu zaman bodoh-bodohnya manusia, peradaban manusia, sebelum Allah menurunkan Nabi Muhammad itu tidak ada istilah nikah. Jadi kalau kita mau menikah begini nih, ini tuh salah satu tujuan buat menaikkan derajatnya seorang perempuan. Perempuan dulu hina, lagi hamil aja dijadiin barang judi. Nih cewek atau cowok nih, taruhan yuk cepet, yuk ilangin telinga yuk. Kalau benar laki-laki hilang telinga kamu kan gitu, dijadiin judi. Nah gimana sistem nikah? Nggak ada nikah. Adanya apa? Kalau rumah si A ada perempuannya dengan simbol bendera putih, berarti belum ada yang nginep tuh perempuan. Kalau udah bendera kuning tidak bisa kita masuk ke rumah itu karena udah yang nginep. Kalau ada bendera putih, orang pun bisa masuk ke situ. Besoknya bisa berubah status itu. Berarti perempuan Salome kalau sekarang ya, satu lubang rame-rame kan gitu. Nah, dengan adanya hukum nikah diturunkanlah sosok yang merubah tuh dari jina menjadi adanya hukum nikah, tiada lain yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan buat keluarga beliau, sahabat beliau, dan keluarga beliau serta tabi'in dan tabi'atnya. Dan juga tidak lupa buat adik-adik ini semua yang insyaallah akan segera secepatnya melaksanakan sunnah Rasul. Semoga kita semua nih mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita nanti di yaumul jaza, di hari kiamat, kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin buat sebagai saya nih, materi dari saya mungkin tidak akan terlalu panjang dulu. Tidak akan terlalu panjang, kasihan gitu. Kalau terlalu panjang perempuannya, belum apa-apa udah panjang aja gitu kan, kasihan. Dan juga tidak akan terlalu lebar. Karena apa? Kalau terlalu lebar baru nikah, neng nih udah lebar aja, kasihan laki-lakinya gitu. Jadi insyaallah materi sedikit tapi insyaallah akan berkesan buat adik-adik semua. Semoga apa yang materi saya sampaikan ini nantinya nih jadi bekal buat rumah tangga. Karena kenapa? Dalam acara nikah begini, kalau dalam pernikahan itu ibadah, salah satunya ibadah yang enak, yang nikmat itu adanya di nikah. Kenapa demikian? Nih, ulama berbicara begini, an-ni'amu dunya salasun mu'tabar labsun wa qublatun wa idkhalu dakar. Nih, kata ulama, ibadah itu salah satu tujuannya itu yaitu ladatun, mencari kenikmatan di dunia. Tiada lain nikmat yang ada di dunia itu ada tilu nih. Yang pertama apa? Labsun. Apa? Megangnya satu pasangan dengan pasangan yang lain. Neng, nanti kalau nikah nih setelah dinyatakan sah sama saksi dinyatakan sah, neng menjadi suami istri, engke lamun urang ngusap rambut pun jadi ibadah. Nikmat neng diusap pun jadi salah kita nikmat. Tapi jangan sekarang. Itu nikmat, kumaha nikmatna, enggak terasa garamnya, enggak terasa asinnya, tapi punya kepuasan. Tuh. Nikmat apa lagi? Yang keduanya kublah. Nah, neng nanti setelah nikah nanti nih akan merasakan nikmat mencium. Jangan sekarang, kalau sekarang mah dosa. Tapi setelah akad nikah menciumnya seorang laki-laki mendapatkan pahala. Nikmatnya dapat pahala. Begitu. Tapi aneh, tapi awas.
Yang namanya nikah, awas, yang namanya kita mau menikah, yang namanya nikah kan kata ulama, kata Rasul, an-nikahu sunnatin. Hukum nikah itu adalah sunnah. Neng jeung AA mau nikah silakan, tidak juga tidak apa-apa. Dah hukumnya sunnah. Tapi ingat, setelah kita menyatakan sah, dinyatakan sah menjadi suami istri, di situ ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Ada hak seseorang yang menjadikan kewajiban buat pasangan kita nih. Awas. Makanya saya nitip di sini bukan menggurui, sama. Saya juga di sini belajar. Yang namanya rumah tangga, yang namanya berkeluarga itu sama-sama belajar. Jadi saya bukan senior ya. Saya udah 10 tahun nih menikah, berarti saya senior, bukan. Sama-sama belajar. Makanya nitip Neng sama AA nih, nanti kalau mau nikah sok dari sekarang samain pola pikir, samain persepsi, samain tujuan. Karena apa? Nih dua kepala harus jadi satu. Nitip nih, dua kepala harus jadi satu. Berarti harus disamain nih pola pikir kita nih. Nih jangan jauh nih. Saya Abdi seorang calon istri dulu. Sama istri tuh sebelum nikah nih, kita tuh nikah mau ngapain? Makanya saya ngambil ada 100 langkah. 100 langkah kudu non yang harus kita kedepankan gitu. Di antara apa? Satuin visi dan misi antara pasangan. Abdi jeung istri ya kapungkur nih. Jadi nitip nih, yang namanya calon pengantin harus satu tujuan. Di antara yang pertama apa? Tujuan kalian menikah harus sama-sama, antara suami dan istri harus memiliki tujuan yang sama. Yaitu apa? Tujuannya sama-sama bahagia. Awas, Neng, kalau udah menikah, engke harus memiliki sama-sama kebahagiaan yang sama. Ulah suaminya aja yang gemuk, istrinya kurus. Ulah suaminya wae nu kurus, ayeuna istrina nu gemuk. Kunaon ya? Maneh geus kawin teh jadi ngabegangan, jadi kurus. Non boga istrina tara masak, jalan-jalan wae, tiktokan wae. Awas. Harus seimbang. Harus memiliki keseimbangan yang sama, diantaranya kebahagiaan yang sama. Awas, kunaon ya Neng kunaon jadi begang, ayeuna teh montok memeh nikah mah. Setelah nikah Neng jadi kurus. Gaduh si AA mah kitu mere duit tara, dahar hayang jeung nu meunah, pentingna gadang wae mobil main game. Awas. Harus seimbang, harus sama. Jangan Neng doang yang senang-senang, suami sedih wae. Harus sama-sama. Nah, kata Rasul, makanya nih tujuan kita mau menikah, kata Rasul, makanya kalau kita pengen sama-sama bahagia, ingat harus apa treatmentnya? Ambil treatment, ada 3 treatment. Yang pertama, lamun AA sama Neng menikah pengen memiliki kebahagiaan yang sama, nitip dari sekarang. Kata ulama, luruskan, kuatkan niat kita mau menikah. Makanya mau nanya, niat adik-adik nih mau nikah teh mau ngapain? Mau nikah mau ngapain? Mengamalkan sunnah. Mau ngapain? Ibadah. Neng mau ngapain Neng? Kirain bikin konten. Malilah, awas. Tujuan niat mau beribadah, was, buletkeun, luruskan dari sekarang. Tujuannya mau beribadah. Ingat, awas, janji ya. Mau beribadah. Berarti kalau mau beribadah nih harus ingat sabda Rasul, riwayat Rasul dulu nih. Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah. Nah, kalau ada dari sekarang kurangin ya. Ya Rasulullah, apa yang saya dahulukan? Naon anu kudu dipayunkeun, anu harus dikedepankan?
seorang laki-laki dan perempuan memilih calon pasangannya buat menjadi pasangan seumur hidup, pasangan suami istri. Kata Rasul ayat 3 ada tiga pilihan alternatif memilih pasangan, menjadikan pasangan suami istri teh biasa. Nah, ya mah. Kata Rasul nu pertama apa? Biasana seorang istri mau dinikahi sama laki-laki, seorang laki-laki mau menikah dengan istrinya, yaitu karena kebiasaannya faktor tampan dan cantik. Bener gak? Neng, calon suamina ganteng ke? Ganteng. Deui nu pang ganteng na di alam dunia calon kita ya neng ya. Pasangan orang, istri orang geulis teu? Geulis. Boleh kata Rasul, boleh. Tapi tong prioritas, tong diutamakeun. Lamun kamu menikah karena dengan wanita yang paling cantik, lamun neng karena mau menikah dengan laki-laki yang paling tampan, kata Rasul lamun eta dikedepankeun tidak akan bertahan lama. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak akan bertahan lama. Kenapa demikian? Lamun neng, pokoknya mah saya nikah mah titik hayang jeung si eta, pengen sama si itu karena si itu mah hidungnya mancung, putih badannya, tinggi badannya. Jadi hayang nikah. Suatu saat setelah nikah kenapa tidak akan bertahan lama? Kalau udah nikah neng, udah nikah setahun 2 tahun Allah ngasih cobaan. Kumaha cobaan anak? Tabrakan, parah tabrakan anak. Saking ku parah-parahna eta tabrakan, tangan sama kakinya pisah. Rek kumaha coba? Daek neng? Iyalah, tangan sama kaki mah misah neng. Nu hiji gitu. Awas. Ya mah kalau udah hilang salah satunya, saking ku parah tabrakanana, misalkan hilang tanganna atau napi ieu na teh mengkol ka tukang misalkan mukana. Awas. Boleh neng. Urang mandang suami, pokoknya mukasep boleh. Boleh. Lain itu boleh cek usah ge teu meunang milih pasangan ayeuna karena geulis jeung cantik karena cantik jeung kasep teu meunang cek usah ge meunang. Da usah ge lamun dipilih, lamun ditita usah nengan calon istri nu kumaha? Nya nu geulis kaos baju abdi kan kitu bahasana. Da embung boga calon istri irungna dina bujur mah embung. Daek neng. Gak mau kan ya punya istri hidungnya dipantat. Kebayang. Awas. Boleh kata Rasul, tapi jangan prioritas. Awas nitip. Nah kalau misalnya dari sekarang nih, ini perfect nih, badannya bagus, mukanya cantik, tinggi orangnya, kurang. Karena tujuan menikah kalau misalnya karena tampan dan cantik boleh, tapi tidak akan bertahan lama. Jadi ingat deh dulu nih waktu pesantren, kalau yang namanya santri begitu, yang namanya tampan jeung cantik relatif. Cek santri ya, laisal jamilatu tasnaul mahabbah, lakinnal mahabbata tasnaul jamilah. Gitu neng. Bukan cantik dan tampan yang membuat seseorang jatuh cinta. Lain yang kusabab geulis cantik jeung kasep lain. Tapi karena cinta dahulu, cek orang lain mah jelek, menurut kita mah paling tampan dan paling cantik gitu. Was, nitip. Pertama, cek Rasul boleh kita memandang pasangan karena cantik dan tampan. Tapi jangan terlalu prioritas tong diutamakan karena tidak akan bertahan lama. Anu kedua Rasul ditaruh ya Rasulullah, apa yang keduanya? Biasanya pasangan antara laki-laki dan perempuan mau menikah itu karena faktor harta. Nah, iya biasanya ya. Banyak yang perempuannya mah cantik tapi suaminya 5 menit maut, aki-aki. Eta teh faktor cantik, faktor kaya. Neng neng kunaon nikah jeung si Aa, make nikah jeung si eta pan teu kasep, calon suami urang teh teu kasep. Kunaon mau nikah? Karena kerjana mapan.
kerja kantoran, kantor mana Neng? Kantor hansip, sama-sama kantor misalkan. Pan kitunya orang mah tidak mementingkan rupanya. Ada orang yang tidak mementingkan wajahnya, tapi memandang harta. Nah, Neng, kunaon maneh make daek? Mau nikah sama si Neng itu? Bapaknya Pak Haji di Sukabumi. Wajahnya mah jelek, usahakeun. Enggak terlalu cantik, tapi saya mah resep bapaknya Pak Haji di Sukabumi, tanahnya banyak, rumahnya besar. Kalau main ke rumah saya nih, dari tengah rumah mau ke WC naik sepeda, saking legana. Jadi orang mau, awas. Boleh kata Rasul, mandak itu boleh, itu dosa. Tapi kalau kita melihatnya itu yang jadi tujuan karena hartanya masing-masing, tidak akan bertahan lama yang menjadi rumah tangga. Awas. Mau bertahan lama? Awas, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Neng, misalkan mau nikah sama si AA karena kerjaannya tadi misalkan lancar, usahanya bagus, lagi bagus-bagusnya. Kalau udah menikah 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, si AA dipecat, kerjaannya dikeluarin, terus ayeuna usahanya dibangkrutkan ku Allah. Apakah mau bertahan? Dan tujuan kita nikah itu karena dengan seorang pengusaha. Awas, boleh memandang itu karena apa? Buat bekal, buat ibadah itu perlu harta, boleh. Tapi jangan terlalu menilai seseorang itu dengan pekerjaannya, dengan kekayaannya. Cek Rasul, awas. Yang ketiga nih yang paling penting, Neng, yang akan bertahan lama kata Rasul, memandang pasangan buat menjadi seorang suami, menjadi seorang istri yang baik itu karena faktor agama. Sok ti ayeuna tah antara salat benerkeun salatna. Awas, Neng, yang salatnya jarang-jarang, bagusin dari sekarang salatnya. Neng rajin tuh calon suami orang ya salatna. Rajin tuh? Rajin. Alhamdulillah Ustaz, kemarin mah aya kitu tuh. Dina minggu kemarin, dina Rabu, aya alhamdulillah Ustaz, calon suami saya mah rajin salatnya. Jumatan aja datangnya hari Rebo cenah. Saking rajin-rajinna Jumatan Rebo. Jumatan mah ulah rajin-rajin teuing, cukup seminggu sekali. Awas. Saking kutara Jumatan, coba hari Jumat orang mah Jumatan datang Rebo, saking kutara dah. Awas, perhatikan dari sekarang Neng, lihat nih salon kita nih. Kumaha ieu cara menilainya? Salatna dijaga enggak? Benerkeun teh ayeuna. Bisa dinilai kumitoha dites. Anu mah sekarang enak, mertua enggak ngetes calon mantuna, dulu mah dites. Kumaha ieu baca Qur'anna, kumaha salatna. Enak mah. Sok Neng sama benerkeun salatna karena kenapa? Nah, nu bakal bertahan lama mah yang itu, Neng. Contohnya satu aja gini. Saya ini punya istri, soleh mah enggak, tapi dikasih tahu nurut gitu. Saya lagi keluar, istri di rumah. Walaupun pulang belum tentu saya bawa uang. Walaupun pulang belum tentu saya bawa makanan, tapi istri mendompleng dengan doa nih, amparkeun sajadah, ngangkatkeun dua panangan, terus ngadoa salat duha teh, hoyong di kanon paparinan kasalamatkan ka suamina, pulang nanya nak nu rezeki nu halal tuh kitu istri nu saleh mah bunga teu nu kitu. Urang kerja, istri ngadoakeun, ya mau balik gawe, urang keur gawe, pamajikan TikTokan, update status, gawe. Iya gawas. Jangan kebanyakan medsos. Yuk, kebanyakan begini kan ibu-ibu ayeuna mah, suami sakit teh dipoto. Fotonya cepret, aduh suamiku nih sakit nih baru sehari, besok masih sakit dipoto deui. Foto lagi, suamiku tambah parah enggak mau makan sekarang mah gimana nih? Aduh kos heueuh. Anu katiluna innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipotona. Neng suami sakit teh bubaran. Dipoto update status Pak zaman ayeuna, Pak. Sok, ti ayeuna rajin. Agama yang penting kata Rasul. Sok, salatna. Jaga salat urang. Kunaon sababna filosofina urang ngajaga kana salat? Wani ngajaga karena perintah Allah.
berarti orang bisa ngajaga menjadi istri-istri orang. Neng mampu ngajaga naon anu diparentahkeun ku Allah, berarti neng engke ngajadikeun istri anu bisa ngajaga amanah tinu jadi suami urang. Tuh, jadi intina 3 contoh ya. Walaupun kriteria pandangan orang terhadap calon istri teh nu kumaha, walaupun kriteria pandangan terhadap suami teh punya kriteria masing-masing. Oh, ini mah harta bugo, kasepnya, ayeuna agamanya, tapi nitip kembali lagi tujuanna ke ibadah. Neng teh ayeuna teh ayeuna kudu mempersiapkan diri bahwa banyak kekurangan pasangan-pasangan kita masing-masing anu ku urang belum diketahui. Awas, pananak ibadah kudu siap ya. Neng ayeuna mah pan neng ge nyarios lemes. Mama, neng kalau pulang dari sini mau beli apa? Mau beli eluk sama atau apa eluk sama aso, pengen sopan ngomongnya biasa kasar oge. Jeruk muka Google pengen jeruk jeung baso. Misalkan sama urang pura-pura anggun, pura-pura lemes, mah pasti ketahuan nanti setelah menikah. Banyak kekurangan pasangan kita masing-masing. Kalau kita balut karena menikah itu tujuannya mau beribadah, kudu siap kekurangan neng ya, kudu diterima sama kekurangan kita sebagai suami neng. Kudu diterima ku neng. Awas, ayeuna mah update status, masakan we. Engke mah titah masak kolak ge jadi serlo deh coba da teu bisaeun. Da teu heula mah update status kosnu udah sieun teu dinikah. Awas. Neng, teu heula mah can pernah yo calon istri urang hitut nambah geuningan teu nyaho-nyaho budak teh hitut teh laun bau di meureun kitu. Awas. Ya, nitip dari sekarang. Banyak kekurangan pan urang kitu tujuan nikah kita mau beribadah kan? Tujuan mau beribadah kok luruskan dari sekarang, siapkan. Banyak kekurangan pasangan kita masing-masing anu kurang belum ketahuan sekarang. Harus siap menerima kekurangan masing-masing. Kalau bisa mah kekurangan yang ada teh tutupi dengan kelebihan di diri kita masing-masing. Insyaallah ya. Itu baru 1, semuanya 100. Pulang jam 7 malam insyaallah. Saya sampai jam 10, sisanya ini sampai jam 8 malam. Awal. Baru 1 tuh. Berarti luruskan niat ya. Kan kita mau bahagia neng. Setelah rumah tangga itu yang paling enak itu keluarga yang selalu bahagia. Treatmentnya itu dari sekarang udah siap ya, berbenah diri, luruskan niat. Berarti kalau udah lurus kita niat beribadah, kudu siap menerima kekurangan masing-masing. Yang kedua treatment biar kita sama-sama bahagia. Awas, yang keduanya ketika walimatul ursi atau akad pernikahan, resepsi pernikahan, jangan sekali-kali neng jeung ngalanggar namun apa yang diperintahkan sama Allah. Biasana tersangka utamana perempuan. Kumaha perempuan? Waktu resepsi pernikahan banyak perempuan-perempuan rela meninggalkan sholat. Neng, sok make up hijau biru ya hidung jika maling amal jariah digebugan masa dengan ayah bengep. Awas bedak oge lamun dicolok sok ieu da kandal wudu ge embung. Awas nitip ketika walimatul ursi atau ketika resepsi pernikahan salat harus terjaga. Pan urang teh kita teh perlu nih sehari kita jadi raja jeung ratu. Perlu di situ kesakralan urang. Kumaha urang ngejaga perintah dari Allah, ku urang dilanggar. Awas intip ya. Perempuan ya kebanyakan neng kumaha ya carana. Makana nanti kalau mau ganti make up atau ganti baju setelah sholat. Sarua lalaki ge loba. Tu sholat ban pengantin, tu sholat gitu naon, ti dituna, rusak. Awas, harus sholat. Kenapa demikian? Sekali neng jeung teu sholat seumur hidup tidak melaksanakan sholat tidak dikodok, Allah akan mengutus malaikat buat nulis ya. Neng Pulan bin Pulan teu sholat sekali seumur hidup, sekali aja, apalagi tiap hari.
Di mana? Min babin nar, dina pintunya lawang neraka. Awas ya. Salatnya ketika walimatul ursi atau akad pernikahan neng sama aa harus sholat. Yang ketiga ini treatment kalau kita rumah tangga pengen sama-sama bahagia, nitip ketika neng jeung aa walimatul ursi, nitip harus terdengar sama telinga. Kunaon terdengar sama telinga teh? Musik, organ tunggal bukan. Orang yang datang, orang yang diundang sama kita harus mengucapkan doa buat kita. Awas. Minta doanya, minta doa dari setiap orang yang datang. Awas. Harus terdengar, karena kenapa? Kalau diundangnya misalkan 100, 200, 400, 100 orang yang datang, berarti 100 orang yang mendoakan. Neng kudu mau, yo mah dipoto doang, doakeun henteu dahar doang, sakuda capek-capek. Harus terdengar kurang, bro. Tolongin urang penta doana, mau didoakeun. Baik, biarin bahasa Indonesia ya bro, sing menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Boleh gitu ge ku Sunda ge, ku Indonesia ge boleh. Pokoknya setiap orang yang datang jangan lupa minta doanya. Bila perlu mah tulis di banner, mohon 250.000 uangna wae anu mah dipenta. Doana mah eueuh. Awasnya doa kudu dipenta. Itu baru satu. Berarti neng jeung aa setelah menikah sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang sama, di antaranya treatment. Yang tadi luruskan niatnya, berarti kalau udah niatnya beribadah harus siap menerima kekurangan masing-masing. Yang keduanya ketika walimatul ursi jaga salatna, dan juga ketika walimatul ursi akad pernikahan nitip harus meminta doa. Jadi musafir orang kepada setiap orang yang datang. Yang keduanya, ketiganya mungkin yang keduanya nanti disambung terus yang penting. Mungkin saya segitu aja. Sebetulnya ada 100 nih. Kalau 100 kebanyakan nanti hutang, insyaallah boleh main ke rumah deh kalau mau. Mungkin diantaranya bocoran nitip setelah menikah nanti. Yang keduanya mungkin adik-adik harus lebih bagus ya, harus lebih menghormati, harus lebih memuliakan ya. Siapa yang harus dimuliakan, harus lebih bagus? Orang tua. Nanti setelah nikah orang tua tuh. Jadikan emas ya, jadikan emas pokoknya itu. Nah, mungkin dari saya segitu deh sebagai pembuka. Karena kalau kebanyakan tadi, kalau kepanjangan kasihan perempuannya, kalau terlalu lebar kasihan laki-lakinya. Mungkin dari saya demikian ya. Sedikit mudah-mudahan manfaat jadi bekal buat adik semua. Karena apa? Yang namanya rumah tangga tentu pasti banyak cobaannya, pasti banyak ujiannya. Makanya balut dengan agama ya, dari sekarang balut dari agama, banyak-banyak berdoa. Ya, mungkin dari saya demikian. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak sesuai, atau misalnya hadisnya ini salahnya, itu mah semata-mata bodohnya saya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat adik-adik semua. Dan saya mendoakan lancar sampai akad pernikahannya. Dan setelah akad pernikahan adik-adik dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq bi ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya MC ya? MC deh. Alhamdulillah. Nah, materinya udah nih. Mungkin materi yang selanjutnya insyaallah akan disampaikan dengan penyuluh juga. Beliau penyuluh yang insyaallah beliau akan memaparkan materi-materi yang bermanfaat buat adik-adik semua. Insyaallah. Assalamualaikum ma'akulli hurmatin usallimu laka, seluas-luasnya waktu dan dengan semua kehormatan kepada beliau kami persilahkan.